sama Indomie. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Apa? Gimana Kak Kans? Kaswab dan Indomie memanggil-manggil. Oh, aduh, aduh, aduh. Mantap, mantap, mantap. Masya Allah. Udah. Ini aku share screen kelihatan nggak ya? Dini tuh screen-nya udah di record Hmm? belum? Screen-nya udah di record. Udah. Ini aku Oke. udah. Ini Takutnya kayak aku. ke kadang-kadang kelihatan nggak? Kelihatan. Kok Kak? Kelihatan nggak? Alright. Suaranya di aku ini ya. Di aku. Bentar ya. Bentar. Teknis. Suaraku kedengeran? Agak kecil. Tes. Aku dengar. Suaranya kecil ya? Masih kecil. Suaraku kayaknya gema ya di aku. Kenapa ya? Tapi suaraku jelas enggak? Gedein dikit lagi. Gede ini. Dikit. Suaraku mana sih? Satu. Tes. Assalamualaikum. Dengeran nggak? Lumayan, lumayan, lumayan. Bener. Sampai rekaman. Dari sini aja deh, karena share screen-nya dari HP. Maaf ya teman-teman, ini sangat tidak profesional. Afwan banget. Ya udah kita mulai aja ya. Ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk kumpul lagi di acara Talking About Life hari ini ya, Senin 18 Oktober. Nah, alhamdulillah hari ini bertepatan dengan besok udah masuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman jangan lupa banyakin salawat. Jadi itu ada yang ingetin salawat. Waktu kalau yang ikut ekskul, waktu Sajangin cerita soal Nabi Muhammad tuh apa ya, jadi mewek mengbawang. Nah, insya Allah hari ini kita bakal ngomongin soal what's wrong about introvert.
Di sini teman-teman yang introvert, yang merasa dirinya introvert, coba bilang saya atau chat saya juga boleh. Nggak paham aku yang mana, tapi kayaknya aku ambivert. Tapi aku lebih cenderung ke introvert. Gak ngerti. Saya, gue. Saya. Oke. Siapa tadi? Kakan saya ambivert. Merasa dirinya ambivert. Alright. Mm-mm. Aku kayaknya ambivert. Oke. Oke, nanti kita bahas ya. Nah, eh ini layarnya kelihatan kan ya? Kelihatan aman-aman. Oke. Oke, disclaimer dulu. Jadi, aku bukan ahli psikologi, mahasiswa psikologi. Aku cuma sharing pengalaman sebagai sesama introvert. Dan kemarin tuh aku baru aja ikut, alhamdulillah dikasih kesempatan buat ikut acaranya Kingdom of Siroh yang Queen and Friends. Itu tuh episode pertamanya bahas soal watak, yang isi Dr. Aisyah Dahlan, dan itu tuh belajar kayak apa sebenarnya watak, terus watak itu ada apa aja, terus kita juga di situ kayak ada eh apa ya, kuis kuis atau tes kepribadian yang sederhana gitu. Kalau kita tuh sebenarnya mas pribadiannya apa kayak gitu. Nah terus habis habis ikut itu aku makin sadar kalau ternyata aku introvert murni. Dan kemarin aku juga baru aja baca buku ini judulnya Mendengar Nyanyian Sunyi. Itu tuh karyanya eh, Kak Urfa Kurota Aini. Ada yang tahu nggak? Itu Aku buku tentang, tahu? Yeay! Jadi itu tuh buku tentang catatan penjelajahan ke ruang pikir introvert. Jadi itu kayak eh, dia catatan-catatan atau tentang cerita-cerita, kisah-kisah kalau introvert, kalau jadi orang introvert tuh gini 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 aja, apa aja sifat-sifatnya gitu. Nah, mari kita bahas. Ini layarnya cepet banget mati. Oke. Nah, kenapa sih penting belajar kepribadian? Nah, yang pertama itu untuk mengenal kekuatan atau kelemahan diri. Nah, jadi di buku ini ya juga diungkapkan gitu. Kenapa kita harus belajar kepribadian? Karena ada nih orang-orang yang mudah gitu memahami dirinya sendiri, kayak udah langsung tahu, oh aku tuh orangnya kayak gini-gini, oh aku tuh kelebihannya ini, aku kekurangannya ini gitu. Tapi nggak semua orang itu bisa dengan mudah memahami dirinya sendiri gitu. Termasuk aku sampai sekarang juga kalau ditanya kelebihannya apa, kekuatannya apa, kekurangannya apa, itu tuh kayak masih mikir gitu loh. Apa ya? Aku nggak pernah kayak bener-bener memetakan kelebihanku apa, kekuranganku apa. Akhirnya kalau ditanya, jawabannya bisa berubah-ubah gitu. Jadi seorang itu tetap butuh panduan untuk memahami dirinya sendiri. Nah, contoh nih misalnya orang introvert nih, remaja introvert, dia tuh lagi bingung tentang pencarian jati dirinya. Misalnya jam apa, zaman-zaman kemarin kan kita waktu HO bahas quarter life crisis ya. Itu kan zaman apa, waktu-waktu kita mencari jati diri gitu. Nah, ternyata seorang introvert ini kan bisa dibilang kita nih nggak terlalu suka ya interaksi, bukan nggak terlalu suka, apa ya, eh lebih memilih kalau bisa nggak interaksi sama orang itu lebih baik nggak interaksi karena kita tuh cepat lelah gitu kalau di keramaian ketemu banyak orang atau berkegiatan di luar. Introvert tuh lebih capek. Nah, kadang kita tuh karena susah untuk berinteraksi dengan orang, kita dianggap jadi antisosial lah, jadi dianggap
nggak asik lah gitu. Nah, akhirnya si introvert ini yang lagi bingung sama jati dirinya, dia tuh semakin bingung karena kebanyakan orang berpikir seperti itu. Jadi dia jadi apa ya? Bingung sama dirinya sendiri. Sebenarnya gue salah apa ya? Kok orang-orang pada ngejauhin gitu. Terus dia bingung, aku harus ngikutin tuntutan orang lain atau menghargai diriku sendiri ya? Karena sebenarnya introvert itu ya cuma butuh waktu sebentar aja kok buat sendirian untuk ngecas gitu, untuk ngecas dirinya sendiri, butuh waktu me time gitu. Dan dia sebenarnya nggak punya masalah sama pertemanan atau dan hal yang lainnya gitu. Tapi karena dia nggak paham soal kepribadian, jadi dia nggak tahu nih kekuatan dan kelemahannya tuh apa. Akhirnya yang muncul perasaan insecure atau itu yang nggak pede, jadi minder gitu. Nah, terus yang kedua menghargai perbedaan. Nah, kalau kita paham ada ternyata nih pengklasifikasian kepribadian. Oh, ada orang yang introvert, oh ada yang ekstro, oh ada yang ambi gitu. Kita tuh jadi apa ya, menghargai gitu. Oh, ternyata kalau ciri-cirinya gini tandanya dia tuh orangnya ekstrovert. Oh, kalau aku kayak gini, berarti aku tuh termasuknya introvert gitu. Ya, berarti cara menghadapi orang-orang yang ekstrovert tuh kayak apa sih gitu. Terus cara-cara menghadapi teman-teman kita yang introvert juga tuh kayak apa sih kayak gitu. Karena sebenarnya perbedaan kepribadian ini tuh cuma pengklasifikasian aja kok, dan nggak ada pribadi yang lebih unggul dari yang lainnya gitu. Nah, tadi seperti yang pertama itu kan ya pengklasifikasian ini itu justru bikin kita jadi mudah gitu, mengetahui apa kelemahan dan kelebihan kita gitu. Dan mengetahui kalau ya semua kepribadian itu semua orang itu sama berharganya. Sebenarnya maaf ya guys, ini mati-mati. Nah, terus yang ketiga itu fitrah manusia. Nah, kemarin ya ini aku nyontek dari materinya Bu Aisyah sih kemarin. Jadi kerennya Islam tuh udah membahas semua permasalahan yang terjadi di kehidupan kita gitu. Bahkan tentang kepribadian ini juga dibahas gitu. Dan di dalam Al-Quran tuh dikatakan di surat Ar-Isra ayat 84 ini ya katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi um, setiap manusia itu udah Allah install kepribadian. Nah, dari kepribadian ini berarti udah jadi fitrahnya manusia gitu. Kalau manusia itu dilahirkan dengan kepribadian yang berbeda-beda gitu. Keren banget ya Islam. Ya, ayatnya keren banget. Ini belakangan ini tuh aku mind blowing gitu loh sama ayat-ayat Quran yang relate sama kehidupan. Makanya itu ya kenapa Al-Quran tuh turunnya bertahap bukan sekaligus. Karena kalau setiap ayat turun itu kan karena ada asbabun nuzulnya ya. Jadi kalau kita tahu ayat pas ada masalah yang lagi ada kita hadapi itu kayak ayatnya lebih nancep gitu, lebih relate. Makanya oh keren banget lah Islam. Jadi semoga Allah mudahkan kita dalam mengkaji Islam ya guys. Jangan capek-capek ngaji. Semangat. Nah, terus nih, karena kita di sini sekarang bahasnya mengkerucut, jadi introvert. Nah, sebenarnya introvert itu apa sih? Introvert itu adalah seseorang yang lebih senang bekerja di dalam ruangan dan energinya tuh lebih power ketika dia sendirian. Jadi pengklasifikasian introvert, extrovert, dan ambivert ini itu berdasarkan cara dia eh, melakukan kegiatannya dan bagaimana dia eh, mendapatkan energi
yang optimal gitu. Jadi kalau misalnya introvert, dia itu lebih senang nih kalau kerja di dalam ruangan dan energinya tuh lebih keluar aja gitu kalau dia lagi sendirian daripada dia kerja kelompok misalnya. Tapi seorang extrovert misalnya dia lebih suka kalau dia tuh bekerja secara kelompok dan lebih suka tuh kerjanya di outdoor, di luar kayak gitu. Jadi cuma pengklasifikasian aja cara mereka bekerja kayak gitu. Nah, terus kita nih ternyata konon kita ini kaum minoritas guys. Jadi konon jumlah introvert itu cuma sepertiga penduduk bumi dibandingin sama yang selain introvert ya, yang extrovert atau ambivert itu sisanya 2/3 bumi gitu. Jadi menjadi kaum minoritas ini bikin introvert tuh sering dipandang sebelah mata. Jadi kadang definisi bahagia juga mengabaikan kekuatan-kekuatan introvert. Misalnya kayak eh, karena kita karena yang mereka itu mayoritas, jadi pendapat kaum kaum mayoritas atau kebanyakan orang ini tuh dianggap jadi sebuah kebenaran atau diyakini di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kadang jadi standar kebahagiaan atau kesuksesan. Misalnya nih, kebahagiaan itu dinilai dari seberapa sering kita interaksi sama orang atau seberapa luas relasi atau pergaulan kita gitu. Terus misalnya sukses itu dinilai dari seberapa pinter dia dalam berpidato, dalam komentar atau dalam debat gitu. Nah, hal ini kan apa ya? Bukan introvert banget gitu kayak ya kita lebih suka dengan pergaulan yang atau circle yang lebih kecil dan uh, kita juga uh, membatasi interaksi kita dengan orang ya karena kita energi kita tuh cepat banget terkuras gitu kalau interaksi sama orang lain kayak gitu. Nah, makanya kadang kita ini sering dipandang sebelah mata gitu. Terus jadi bikin introvert itu gampang insecure. Apa iya standarnya benar seperti itu? Apakah iya? Tentu tidak ya guys. Nah, yang pertama nih, karena tadi kita sering dipandang sebelah mata atau sering disalahpahami gitu. Jadi aku ini berdasarkan pengalaman yang sering aku sebenarnya yang menurut aku sering dialami sama introvert ya termasuk aku. Ada beberapa miskonsepsi yang eh, hadir hadir untuk si introvert ini gitu. Nah, kita tuh sering dianggap ansos. Iya nggak sih? Atau aku doang? Karena aku tuh jujur lebih sering di rumah dulu. Apa ya, zaman sekolah aja tuh kayak yang lain kalau pulang sekolah kan pada main dulu gitu kemana gitu. Aku tuh kayak ngapain sih? Mending pulang tidur. Ya kan, capek. Mending di rumah gitu. Ngapain keluar-keluar? Coba kan. Kayak diajak sama temen aja tuh belum tentu mau gitu. Apalagi berinisiatif untuk ngajak main. Nah, apa iya kita tuh antisosial? Nah, sebenarnya antisosial dengan introvert ini beda banget. Nah, kalau antisosial ini adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh sikap menarik diri dari masyarakat dan cenderung suka berbuat onar. Nah, jadi baik introvert maupun ekstrovert nih bisa jadi ansos. Karena apa ya, nggak ada yang mengkhususkan cuma introvert doang yang bisa jadi ansos, itu enggak. Sebenarnya introvert itu cuma butuh waktu sendiri aja untuk mendapatkan kembali energinya. Kita nggak punya masalah soal bersosial gitu. Kayak kita temenan ya temenan, kita punya keluarga, kita berinteraksi seperti biasa. Cuman emang kita biasanya lebih seneng dengan circle yang lebih kecil. Nah,
Nah, lebih bersemangat saat melakukan sesuatu sendiri gitu. Dan sendiri itu bukan berarti kesepian, bener gak? Kalian ngerasain gak sih? Kalau sendirian tuh gak sama kesepian. Kayak, ya karena kita mendapatkan energi saat sendiri, justru kita sangat merasa tidak kesepian. Gimana ya? Jadi, kadang kalau kita di keramaian, itu tuh dan orang-orang tuh nggak sefrekuensi sama kita nggak paham nih apa yang orang lain obrolin, nggak relate gitu, kita tuh justru merasa kesepian gitu di tengah-tengah keramaian, asik. Tapi justru kalau kita di rumah, kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, kegiatan kita tuh justru ya nggak kesepian, ya asik aja gitu jalaninnya. Nah gitu. Jadi sendiri itu bukan berarti kesepian gitu. Nah, dari kita yang lebih seneng sendiri ini, itu tuh ada kekuatannya. Kita tuh jadi mengerjakan sesuatu dengan rileks. Eh, Terus kita tuh jadi menghindari konflik. Karena orang introvert tuh cenderung tenang kan ya. Oh, di sendiri dia tuh cenderung menghindari konflik. Terus dia tuh bisa melihat sesuatu dengan detail. Karena dia sendiri, terus dia bisa fokus, relax, dia tuh bisa melihat segala sesuatu dengan detail gitu. Bahkan kadang eh, kadang introvert juga ada yang perfeksionis gitu. Kayak apa ya, tipe satu dari ngeprint selembar, terus ada tipe satu kata itu pasti diulangi ngeprint. Kayak mungkin orang lain kayak udah sih di tip X aja gitu kan ya. Tapi itu kayak greget banget gak sih, kayak ya ampun ini sayang banget gitu. Nah itu tuh bisa jadi ciri-ciri ya kan, nggak bisa harus bener, iya itu bisa jadi ciri-ciri introvert guys. Nah itu tuh bisa jadi kekuatan kita karena kita tuh melihat hal-hal yang detail, jadi semuanya kita tuh jadi teliti gitu. Nah kelemahannya kadang ini kita kurang antusias, apa ya, karena kita terbiasa sendiri jadi tuh kayak eh, kalau beda banget ya sama orang Korea kan, kalau nonton variety show Korea itu kan kayak orang ketawa aja tuh kayak sampai tepuk tangan, sampai mukul-mukul orang sebelahnya, apalagi itu ya Pak Ceye itu ya, kalau udah ketawa tuh kayak sebelah-sebelahnya langsung langsung waspada gitu loh karena hebohnya. Nah, terus dia tuh jadi mudah stres jika menghadapi konflik, karena tadi dia eh, bisa menghindari konflik kan, karena menghindari konflik itu bukan berarti saat ada konflik dia menghindar ya, tapi kayak lebih lebih legowo gitu, lebih ya udahlah kayak gitu doang, kayak ya udahlah selalu aja gitu. Nah, kalau ada konflik dia mudah stres kayak gitu. Dan dia tuh gak suka didesak, kayak eh misalnya disuruh kasih keputusan nih, buruan buruan nih 10 menit lagi nih, buruan buruan kayak gitu. Kayak kita tuh kayak kalau memutuskan sesuatu kayak harus dipikirin dulu, mau ngomong spontan juga harus dipikirin dulu, kayak nggak bisa gitu loh diburu-buru, pasti ada aja nih yang nggak teliti, ada aja yang salah kalau diburu-buru, ya nggak sih. Aku tuh sebel banget ya kalau misalnya eh, kesalahan aku sendiri ya, kesalahan aku tahu itu kesalahan aku tapi aku ulang-ulang. Itulah yang namanya manusia, jangan dicontoh guys, astagfirullah. Jadi tuh ini tuh sangat relate dengan seseorang yang deadlineer. Kita tuh tahu kita tuh nggak bisa banget buru-buru, tapi aku tuh deadlineer gitu. Jadi power of kepepetnya muncul. So, kita nggak suka didesak, tapi kita sendiri yang membuat keadaan tuh mendesak. Jadi kadang tuh ada yang salah, ada aja yang menyesal. Ah, tadi harusnya kayak gini, tadi harusnya kayak gini, kayak ah harusnya bisa lebih baik dari ini gitu. Tapi ya itulah guys, itulah kelemahan yang harus kita kelola. Itu ya.
Nah, maka antisosial ini kita coret. Bukan antisosial, tapi kita tuh emang lebih berenergi atau emang butuh waktu sendiri untuk mencas diri kita kayak gitu. Lanjut yang kedua, nih di rumah mulu, gak bosen apa? Coba di sini yang pandemi dan disuruh karantina itu malah seneng. Coba bilang saya, Aku tapi tahun aku lalu. banget sih. Aku bahagia sekali tidak disuruh kemana-mana. Di kamar mulu, iya bener. Apalagi aku ngekos. Ya udah di kamar mulu. Aku bisa 2 minggu nggak keluar rumah gitu. Kayak misalnya nih aku nyetok nyetok bahan makanan, terus itu tuh kayak 2 minggu, 3 minggu, bisa sebulan aku nggak keluar rumah tuh aku bisa gitu. Kalian ada yang kayak gitu nggak sih? Ya ampun. Dan itu tuh apa itu keluar rumah? Kalau bisa dari rumah, kenapa harus keluar gitu kan? Ya. Nah, jadi sebenarnya di rumah ini orang-orang tuh kan berpikir ya, oh ngapain sih ngedekem di rumah mulu, bertapa apa ya, nggak ngapa-ngapain, dikira dikira rebahan mulu gitu ya kalau di dalam rumah gitu kan. Padahal enggak, padahal kan banyak banget hal yang kita bisa lakuin di rumah. Gitu. Bagi seorang introvert, rumah itu adalah pusat gelombang energi baik terkumpul. Jadi ini aku nyontek dari buku ya guys, bukan kata-kata aku. Pusat gelombang energi baik terkumpul kayak ya di rumah itu kita sebenarnya bukannya gak ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi sekarang masa pandemi gini udah banyak banget kelas online, kursus online, kita jadi belajar masak misalnya, terus kita bisa juga olahraga di rumah, kita jadi bercocok tanam misalnya, ada yang suka tanam-tanam, terus baca buku, ngekonten tuh, dan kita tuh nyaman banget ngejalaninnya gitu. Dan itu cukup membuat seorang introvert tuh bahagia. Bener gak sih? Hal-hal sederhana itu cukup membuat kita bahagia. Makanya bahagia itu sederhana bagi para introvert. Cukup dengan hujan, buku, dan secangkir teh hangat itu udah, wah, bahagianya Masya Allah gitu kan. Kayak udah surga dunia aja gitu. Nah, terus eh nah, kok bisa sih si introvert ini, mungkin kebanyakan orang, ya elah nggak asik banget di rumah doang kayak gitu ya. Udah kayak udah bosen banget di rumah gitu. Tapi kok bisa ya kita tuh menganggap hal-hal yang kebanyakan orang dianggap apa ya? Well, dianggap ngebosenin, tapi bagi kita itu ya kita udah cukup bahagia. Udah bahagia banget malah udah dengan hal-hal yang sederhana itu. Nah, ternyata ini agak ilmiah ya guys. Ternyata di otak kita ini punya zat yang namanya dopamin. Nah, dopamin ini adalah zat penghasil bahagia. Widih, asik ya. Si dopamin ini itu bakal diproduksi otak kalau kita melakukan kegiatan tertentu. Nah, otak si introvert ini itu peka banget sama si dopamin. Makanya walaupun kita lakuin hal-hal yang sederhana, dia tuh lebih mudah produksinya. Jadi si introvert ini jadi lebih mudah bahagia gitu. Nah, kekuatan lainnya, kita tuh juga senang sama pekerjaan yang rutin. Ya, kita nggak mudah bosen. Contohnya nih, misalnya ada teman-teman yang udah kerja gitu ya. Itu tuh ada yang kalau kerja kantoran itu kan kayak berangkat pagi, pulang sore, setiap hari Senin sampai Jumat kayak gitu. Mungkin sebagian orang itu tuh ngebosenin, tapi bagi introvert bisa jadi itu tuh ya nggak masalah. Dia nggak mudah bosen, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin, dan dia suka gitu sama itu. Terus dia juga teratur kayak mungkin di sini banyak yang suka ngerjurnal atau bikin planner, planner weekly, daily atau monthly gitu ya. Itu teratur kayak per jam-jamnya dia ngapain, di jam ini dia ngapain, di jam ini dia harus ngerjain apa, itu kayak udah teratur gitu.
Nah, kelemahannya dia jadi cemas menghadapi perubahan. Kayak misalnya kita udah terbiasa melakukan segalanya dengan teratur gitu. Terus tiba-tiba ada yang berubah nih. Nah, kita tuh butuh waktu lama gitu untuk beradaptasi, kayak nyesuaiin jadwal lagi, nyesuaiin lingkungan lagi, kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya dia jadi mudah cemas gitu kalau misalnya ada eh, hal-hal yang merubah perubahan, kayak harus kenalan lagi, harus pendekatan lagi sama orang-orang di sekitar ya misalnya. Terus jadi mudah stres kalau hidupnya nggak teratur, kayak ya ampun, eh apa ya? Mungkin kalau teman-teman ngikutin Pak Bang itu kayak Sajang Lim itu kan introvert ya. Jadi itu beliau tuh pernah cerita stres banget waktu beliau udah apa yang rencanain schedule dengan perfectnya, terus tiba-tiba qadarullah para asatis banyak yang sakit, terus akhirnya rencana-rencananya banyak yang di reschedule atau bahkan dibatalin gitu, kayak stres banget. Ya, teman-teman ada yang eh, ngerasain juga nggak kalau ada hal-hal yang udah kita rencanain dengan sedemikian rupa, dengan sebegitu apa ya, detailnya, terus tiba-tiba berubah, itu kayak yang aduh, ya Allah, ya Allah, ya harus belajar lagi kodarnya gitu ya, menerima ini tidak apa-apa, it's okay gitu ya, ini udah ketetapan Allah. Memang bener-bener ngaji tuh solusi solusi dari segala kehidupan, weh, segala permasalahan hidup. Nah itu ya guys, kalian biasanya di rumah kegiatan favoritnya ngapain nih untuk para introvert? Baca buku. Baca buku, oke. Yang lain? Nonton drama. Wadaw. Nonton drama. Tapi yang ada vibes-nya kayak Drama Star apa tuh? kayak Waduh, gitu. waduh. Nulis. Oh, asik. Nulis. Gambar. Wah, Masya Allah. Wah, ada yang suka gambar nih. Suka ilustrasi. Mantap, mantap. Rebahan. Ya Allah, duain. Ya Allah, itu kayaknya passion. Passion. Itu ya, sumpah, kalau 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 aku kalau kayaknya kalau aku nggak ikut subunit, kalau aku nggak megang ini nih, nyemplungin diriku dalam amanah-amanah kayak gini, itu tuh udah deh kayak rebahan sepanjang waktu. Kayak aku tuh bisa gitu tidur, misalnya pagi tidur. Kayak misalnya kalau aku habis kegiatan di luar rumah nih, seharian aku kegiatan di luar rumah. Nah, besoknya tuh aku bisa tidur dari pagi, terus misalnya siang bangun, sholat, makan gitu ya. Terus aku tuh tidur lagi, terus nanti ya pokoknya bangun tuh cuman buat sholat gitu ya. Bahkan makan aja kadang enggak gitu. Terus nanti tidur lagi sampai malam, sampai paginya lagi tuh aku bisa. Kalian ada nggak sih yang kayak gitu? Ya ampun, aku tuh kebo banget. Nempel molor pokoknya. Itu bisa, itu tuh, dan itu tuh bener-bener ngecas banget. Kayak mungkin yang lain healing butuh apa ya, butuh ke pantai, butuh lihat gunung gitu ya. Aduh, kalau buat para introvert mungkin rebahan is the best charger gitu ya, udah terbaik lah. Liburan sama dengan rebahan, bener-bener. Jadi kita tuh sebenarnya sangat berhemat guys, nggak perlu liburan jauh-jauh, cukup di rumah aja, cukup rumah dan kasur. Hemat banget kan kita ya. Kasur, oke, aku yang salah. Salahin aja gue terus ya kan. Terus lanjut miskonsepsi yang ketiga. Nah ini, kita tuh sering dibilang pemalu. Bener gak sih?
Sebenarnya benar gak sih? Iya. Nah, sebenarnya tadi yang aku udah bilang, seorang introvert itu energinya lebih mudah terkuras kalau berinteraksi dengan orang lain atau di luar rumah. Nah, beda banget sama pemalu. Kalau pemalu itu orang yang takut mendapatkan penilaian negatif dari orang. Nah, jadi kalau extrovert dan introvert itu adalah bawaan, jadi sesuatu yang emang udah Allah install sejak kita lahir. Sedangkan kalau sifat pemalu atau dia pemalu atau orang yang percaya diri itu tuh sebenarnya terbentuk dari proses pembelajaran kita. Jadi apa ya, beda antara orang introvert dan pemalu. Eh, nggak semua orang introvert itu pemalu dan nggak nggak semua ekstrovert itu orang yang percaya diri. Karena si pemalu, seseorang untuk jadi pemalu atau seseorang menjadi seorang yang tenang itu terbentuk dari proses pembelajaran gitu. Jadi bisa jadi eh, ada ekstrovert yang pemalu, bisa jadi ada introvert yang percaya diri gitu. Karena mereka ini konsep pembelajaran, jadi kita tuh bisa bisa dipelajari gitu. Semua itu bisa dilatih. Nah, kenapa biasanya eh, introvert itu dianggap pemalu? Karena dia ini sering kesulitan berkata-kata secara spontan. Atau tiba-tiba ditodong pertanyaan. Ya nggak sih? Kalau kita ditanyain pertanyaan yang, apa ya, nggak siap kita jawab. Atau tiba-tiba ditanyain, gimana nih pendapat kamu soal ini gitu. Kayak itu cukup lama untuk menyusun kalimat-kalimat gitu. Nah, sebenarnya introvert ini itu gampang apa sangat pintar memainkan kata-kata dalam menyusun kata-kata saat dia diberi waktu untuk menyusun kata-katanya terlebih dahulu. Nah, jadi kita tuh perlu waktu untuk menyusun apa ya, menyusun kata-kata yang mau kita omongin gitu. Nah, kadang karena ditanyanya spontan, jadi apa ya? Jadi ya kata-kata yang seharusnya lebih teratur, lebih terorganisir itu jadi kayak bubar gitu. Nah, itu sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya, ada berhubungan dengan eh, ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Itu seru sih, tapi kayaknya nggak dibahas malam ini. Kita nggak bahas malam ini ya, guys. Karena bentar lagi mau ada yang heart surgeon kan ya. Mungkin nanti kita bikin pembahasan introvert part 2 kali ya. Kalau ada yang mau dengerin. Kita bahas tuh kayak tadi yang dopamin-dopamin, terus kayak pembelajaran yang tadi gitu, pembelajaran pemalu atau tenang tadi itu sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya juga kenapa kita seperti itu. Tapi nanti mungkin next next pembahasannya guys, part 2 insya Allah. Nah, kita tuh sebenarnya pintar dalam menyusun kata-kata. Nah, makanya bagi kita para introvert, menulis itu lebih mudah daripada berkata-kata. Bener gak? Ini para copywriter atau yang suka bikin caption di nggak usah bikin caption deh. Mau ngechat orang lain aja, itu kayak nggak bisa sekali sekali ngetik terus langsung kirim, dibaca lagi, dihapus lagi, ketik lagi, dihapus lagi. Kalian gitu nggak sih? Kayak makanya thanks to Telegram gitu ya bisa ngedit chat. Jadi pas dibaca itu bisa diedit ya Allah. Banyak revisi padahal ngecat doang. Iya bener. Bener ya Allah dibaca berulang-ulang. Nah, makanya tipsnya untuk para introvert. Introvert ini kan kadang banyak banget hal atau ide-ide yang muncul tiba-tiba gitu di kepala. Tiba-tiba dia lagi ngelihat ini, tiba-tiba kepikiran ini, tiba-tiba muncul ide ini.
muncul ide ya loncat-loncat gitu di kepala. Nah, itu tipsnya adalah ditulis, guys. Jadi kalau kepikiran apa, ide apa gitu ya, langsung ditulis gitu. Tuliskan apa yang mau kamu katakan atau apa yang mau kamu ungkapkan. Nah, dengan menulis ini, itu tuh membantu kata-kata lebih terorganisasi. Atau kalau misalnya presentasi, itu kadang walaupun udah pakai PPT, itu kita tetap bikin skrip full ya nggak sih? Kalau aku iya. Dan ini aku ngomong di sini kayak gini, walaupun udah itu tuh aku nulis, bener-bener nulis literally apa kata-kata yang aku mau omongin gitu. Walaupun udah ditulis aja tuh masih belepotan kayak gini ya, apalagi nggak ditulis gitu. Nah, poin-poin dengan poin-poin atau kita menulis apa yang mau kita omongin ini, kata-kata kita tuh apa yang mau kita omongin tuh lebih mudah terrecall dari ingatan kita gitu. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita ditodong sama teman kita, cepetan cepetan jawab gitu ya, cepetan jawab gitu ya. eh Ya coba minta waktu untuk berpikir. Iya bentar, aku tuh perlu mikir gitu, nggak bisa langsung jawab. Nah, kalau dia nggak ngerti juga ya, ya udah tinggalin aja, nggak ada yang bercanda. Nah, karena si introvert ini kalau ngomong atau nulis itu sangat difikirkan sedemikian rupa ya, kata-katanya, struktur kalimatnya, kadang udah nulis panjang-panjang tuh di apa ya, diputer-puter gitu paragrafnya. Oh, ini harusnya di paragraf 2 nih, yang paragraf 2 pindah ke paragraf 4 gitu gitulah. Nah, itu tuh salah satu kekuatannya itu dia penuh dengan kesepenuh hatian. Asik. Jadi dia tuh benar-benar bisa menulis atau menyampaikan sesuatu dengan tulus. Karena dia tuh benar-benar memikirkan apa yang mau dia katakan gitu. Jadi buat kita, aku juga yang memikirkan segala hal itu ya bukan karena kita lelet atau gimana, tapi ya karena kita mau kasih yang terbaik aja gitu eh, untuk apa ya, untuk apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita sampaikan kayak gitu. Gitu. Terus ya ini kelemahannya tadi kesulitan menyusun kata-kata secara spontan. Bener tadi karena kalau kita ditodong secara spontan, apalagi suruh pidato gitu ya, terus spontan nggak pakai skrip, ya ya Allah, ya Allah, nggak usah pidato deh, kita ditanyain temen pendapat tentang ini aja tuh mikir dulu gitu kan, mikir banget. Nah, tapi kita tuh jadi kayak hanya ngomong sesuatu yang kita perlu ngomong gitu. Nah, itu tuh kalau ingat itu jadi ingat hadis Rasul. Astagfirullahaladzim. Jadi ingat hadis Rasul yang bilang kalau eh, berkata baik atau diam gitu. Nah, itu tuh bisa jadi relate karena ya daripada kita salah ngomong mending diem atau mending kita atur dulu kalimatnya yang benar baru kita sampein gitu. Jadi orang-orang kita nggak nyesel ngomongnya, terus nggak ada kesalahan juga, ya walaupun salah mungkin hilaf tapi kita meminimalisir adanya kesalahan kayak gitu. Terus selanjutnya, nah kemarin pas aku ikut KNF itu ya ada Queen and Friends, acara Queen and Friends sama Dokter Aisyah bahas watak, itu ada poin penting yang disampaikan Bu Dokter Aisyah gitu. Katanya kalau tadi kan aku udah bilang introvert dan extrovert itu kayak udah kode, udah sesuatu yang Allah install di setiap pribadi yang lahir kayak gitu. Sama kayak kita dilahirin di mana, terus kayak uh, warna kulit kita apa, warna rambut kita apa, itu tuh sama kita terakhir menjadi introvert atau extrovert. Makanya itu tuh introvert dan extrovert itu tuh udah kelihatan dari sejak kita bayi atau balita gitu. Jadi udah bisa kelihatan tuh, oh anak ini
anak ini tuh introvert, anak itu tuh extrovert kayak gitu. Nah, selanjutnya yang wajib kita pelajari adalah saksiyah Islamiyah atau kepribadian Muslim. Jadi apapun kepribadian yang udah Allah kasih ke kita tuh wajib nih belajar tentang kepribadian seorang Muslim. Walaupun kita belajar pengklasifikasian kepribadian dari ilmu psikologi gitu ya. Ini kan ilmu psikologi ini kan dari barat. Nah, kita juga kepribadian muslim ini lebih penting gitu daripada harus ada di atas belajar kepribadian dalam cara barat. Nah, kenapa kita jadi saat kita menginstal kepribadian muslim dalam diri kita, itu tuh kita bakal jadi apa ya, berperan secara penuh eh, dengan kepribadiannya masing-masing gitu. Kadang kita tuh menjadikan pengetahuan psikologi ini sebagai pembenaran untuk tidak menjalankan syariat atau mencari pahala misalnya. Kayak aku nih introvert, terus karena aku introvert, aku juga pemalu gitu. Padahal Allah mewajibkan kita untuk dakwah misalnya. Nah, terus apa iya gara-gara kita introvert dan pemalu, terus kita jadi nggak mau dakwah? Kan nggak gitu kan. Mungkin Sajangin juga pernah bilang ya kalau beliau tuh introvert parah dulu. Nah, sekarang kenapa beliau bisa uh, apa ya, bisa jadi seseorang seperti sekarang itu karena kewajiban dakwah gitu. Karena syariat mengatur itu. Sajangin kan juga bilang ya kalau hidup itu bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi walaupun kita udah tahu nih introvert, kita tuh orang yang introvert atau kita ini orang yang extrovert, itu tidak menjadikan apa ya, batasan-batasan untuk kita untuk berkembang gitu. Eh, tapi justru saat kita tahu kelemahan dan kekuatan kita, itu tuh kita jadi tahu apa hal-hal yang perlu kita kelola gitu. Dengan adanya kita mengenal kepribadian muslim ini, kita tuh jadi tahu ada syariat yang ngajarin kita untuk mengelola perasaan, kita mengelola kepribadian. Kayak misalnya kalau misalnya seorang introvert itu lebih mudah overthinking. Nah, di Islam ini kan kita belajar kodok-kodar, kayak kita tahu nih mana hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kita harus fokus. Nah, kalau kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol, kita tuh bisa meminimalisir uh, overthinking itu gitu. Itu benar-benar kunci banget sih. Aku dulu benar-benar orang yang overthinking parah, gampang cemas, kayak ada banyak tekanan-tekanan gitu yang aku alami waktu kuliah. Jadi itu kayak ngebangun pribadi aku tuh yang mudah cemas gitu. Kayak aku keluar rumah, keluar kos aja tuh kayak ya ampun, kalau misalnya nanti aku keluar kos terus ketemu orang ini gimana ya? Terus aku harus bersikap apa ya? Terus kayak kalau aku pakai baju ini, nanti orang-orang pandangan pandangan orang-orang sama aku gimana ya? Kayak gitu, guys. Nah, nah terus gimana caranya itu overthinking itu kayak gitu tuh hilang? Sebenarnya nggak sepenuhnya hilang sih. Sekarang masih juga kadang ngalamin, tapi nggak separah dulu. Itu tuh waktu aku belajar soal kodok-kodar di ekskul. Waktu aku tahu konsep kodok-kodar dan ini ya Abdul Kubro itu mendadak kayak iya juga ya, kayak ya udah apa yang Allah tetapkan ya berarti itu nggak bisa kita kontrol gitu berarti, dan kita tuh cuma fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Kalau hal-hal yang nggak bisa kontrol itu ya kita nggak akan diminta pertanggungjawabannya, nggak usah pusing-pusing dipikirin gitu. Itu sih yang apa ya, but overthinking aku waktu itu, dan sekarang tuh kayak mudah lebih mudah untuk nggak overthinking gitu. Nah, kalau kita bisa menginstal kepribadian muslim
ini atau sosial Islamia ini, insya Allah kita akan terus belajar jadi umat terbaik. Seperti yang Allah bilang, kalau umat muslim itu kan umat terbaik ya. Makanya kenapa kalau kita baca sejarah itu, Masya Allah ya, umat muslim dulu itu, kita tuh bisa berhasil menguasai 2/3 bumi selama 13 abad ya Islam muslim. Orang para ilmuwan-ilmuwan, penemuan-penemuan tuh banyak banget yang ditemukan oleh muslim. Kenapa? Karena syariat Islam udah diterapkan gitu. Karena mereka benar-benar menjadi seorang muslim yang menjadi umat terbaik gitu. Semuanya mereka lakukan untuk memudahkan apa ya, kayak penemuan-penemuan, kayak melihat bintang atau melihat apa gitu tuh, kayak concernnya kenapa mereka melakukan itu ya karena memudahkan dalam beribadah gitu. Jadi mereka tuh semangat karena mereka tahu kalau mereka melakukan sesuatu untuk agamanya, melakukan sesuatu untuk Islam itu pasti ganjaran pahalanya nggak main-main gitu. Apalagi kalau bisa dipakai, misalnya kayak apa sih yang ditemuin itu kompas, misalnya dipakai sampai sekarang bisa jadi GPS sampai sekarang, itu kan berarti kan nilai amal jariah beliau yang menemukan itu kayak wah udah berlipat-lipat karena udah berabad-abad gitu ya, Masya Allah. Jadi semangat terus untuk cari ilmu, semangat terus belajar kepribadian Islam, semangat terus memperbaiki diri, karena kita udah tahu kelemahan dan kekurangan dan kelebihan kita, semangat untuk mengelola kekurangan-kekurangannya. Semoga kita bisa menjadi pribadian muslim sejati. Asik. Berat banget nih ngomongnya. Semoga kita bisa dimudahkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Nah, kalau kita udah jadi muslim yang baik, insya Allah akan banyak yang terinspirasi dan makin bisa mengajak orang-orang untuk belajar Islam gitu. Habis. Kumang teman-teman, udah jam berapa sih? Ya ampun, 2:25. Wah, padahal aku tadi janjinya 20:30 ya. Itu aja teman-teman dari aku. Mungkin teman-teman 5 menit ada yang mau di-sharing? Hai. Ada part 2-nya. Absen aja, absen yang langsung ditembak aja. Ada part 2-nya. Coba teman-teman yang mau part 2 bilang saya. Saya. Wah, Part 2-nya apa ya bahas tadi? Insya Allah next ya. Kalau ada kesempatan insya Allah dibikin part 2-nya. Bahas introvert lagi. Iya sih. Tapi kalau aku taunya introvert karena aku introvert ya. Oh ini 10 karakter muslim tangguh. Nah itu. Mantap nih. Ya ampun Nat, list bukuku menumpuk. Banyak yang belum kebaca. Ya Allah, ya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu ya guys. Kenapa ya kalau kita bikin jadwal itu kayak 24 jam tuh terasa penuh sekali gitu. Kayak kurang, kayak jujur ya, apa kayak kalau baru hijrah sekarang kayak ngerasa ketinggalan banget. Nah, beruntunglah kalian teman-teman yang masih muda, masih belasan tuh dipakai waktunya untuk banyak-banyak menyerap ilmu Islam khususnya, karena itu tuh bener-bener yang akan kita pakai dalam kehidupan. Dulu belajar fisika, hukum Pascal, logaritma, limit-limit, itu tuh aku nggak tahu itu tuh buat apa ya Allah. Kecuali untuk
kalau kalian ada yang cita-citanya mungkin pas kuliah itu jadi ilmuwan apa gitu mungkin kepake ya di kuliah. Tapi waktu aku zaman sekolah ya Allah, ini tuh buat apa? Kenapa aku harus belajar ini gitu ya? Udah pusing, terus nggak tahu realnya buat apa gitu kan. Nah, tapi waktu kita belajar Islam itu tuh semuanya dalil-dalilnya itu kayak bener-bener kepake banget ya sih, relate banget sama kehidupan. Kayak Islam tuh bener-bener solusi dari segala macam masalah kita gitu. Nah ini mungkin banyak teman-teman yang heart surgeon ya. Yang dong. Iya, mohon maaf ya guys. Ini kita batasin aja sampai 8:30, insya Allah nanti aku juga mau ikutan lanjut ke heart surgeon. Dari akidah yang benar sampai bahas ekonomi jasmani pada umumnya. Itu ada yang on mic dah. Apa? Itu ada yang on mic kayak iklan-iklan apa gitu tadi. Tuh. Kedengeran nggak sih? Aku bukan. Nah, itu bukan ke aku. Nggak tahu. Kak Sela. Apa ya, tadi itu kan Andini ya tentang introvert ya. Aku nyimak sih sambil mendengarkan Ustadz Pago juga. Cuman, nah di sini mungkin aku bisa sharing buku, satu buku sih yang pernah aku baca juga. Bentar, aku bukunya di mana ya? Tentang kepribadian. Nambah lagi list buku gue. Semangat kita. Wah. Aku punya buku. Judulnya tuh Psikologi Islam yang Sempurna. Karya Dr. Raihanul Bahrain. Terus yang publish-nya itu Muslimafiyah Publishing. Nah, di kata pengantarnya itu beliau tuh mukodimahnya itu beliau mensadurnya itu dari buku Personality Plus. Jadi kan itu teh banyak banget tuh ya yang memang Andini sendiri ini lulusan psikologi juga. Bukan. Tadi aku di awal udah disclaimer Kak, aku bukan anak psikologi. Kita sharing aja sesama introvert. Tapi sebagai sesama introvert gitu ya, memberikan merangkum seluruh introvert gitu ya. Kalau aku sih sebagai seorang baru ikut Q&F gitu, jadi kayak baru ikut Q&F bahas watak juga, jadi kayak relate aja gitu. Jadi otomatis langsung di sharing supaya ilmunya tetap nempel ya di otak ya. Bener. Ternyata itu efektif sekali ya. Nah itu satu hal ya, benar. Bu Ani ini benar banget. Jadi insya Allah ya teman-teman, kalau teman-teman mau sharing sesuatu hal ya, contoh tadi juga ada yang bilang introvert itu Azlin pernah bilang juga introvert itu bisa ngobrol tapi sama orang yang dia percaya. Satu. Terus juga introvert itu ada beda banget sama yang antisosial, benar. Itu sangat benar sekali. Terus juga karena tadi membahas introvert ya, teman-teman. Aku sebagai ambivert juga ngerasa banget sih yang namanya walaupun bisa kalau ambivert mungkin di tengah-tengah mungkin ya karena keadaan juga karena kebiasaan juga mungkin karena keadaan dari sejak genetik mungkin ya, genetik ditambah dengan lingkungan juga. Jadi otomatis memang terbiasa untuk berbicara di depan umum gitu. Tapi aku pribadi pas lagi SD kan banyak banget tuh kekurangannya. Kekurangannya ya salah satunya mungkin dari cara berbicara juga yang memang kurang R-nya itu kurang enak gitu ya. Jadi otomatis punya insecure. Nah, dari sana mulai tidak biasa gitu ngobrol di depan umum gitu kan. Tapi di sana seiring berjalannya waktu terus juga ditambah aku tidak bisa seperti ini terus gitu ya. Walaupun terkadang nantinya malah jadi iya nanti Hansa astagfirullah.
bentar dulu atuh aku ngomong dulu. Gitu. Jadi intinya tuh semua itu butuh proses ya. Kalau aku ngelihatnya sih apa ya, kalau kita mau berpatokan pada orang yang memang jadi patukan suri tauladan kita mumpung lagi Maulid Nabi ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau itu kalau dilihat dari segi cara beliau personality beliau sejak sebelum jadi Rasulullah itu kan beliau itu tipe yang suka ngelihat langit gitu kan, tidak suka bising, terus juga kalau diajak buat main juga lebih memilih untuk mengembala gitu kan. Otomatis kalau dilihat dari personality-nya mungkin beliau itu introvert gitu ya. Cuman ketika beliau disuruh untuk menjadi seorang rasul, diangkat menjadi seorang rasul dan nabi yang harus mengumandangkan dakwah gitu ya di tengah-tengah masyarakat Mekah, terus ditambah lagi di seluruh dunia gitu ya, dan jagat alam ini, beliau tiba-tiba punya kekuatan untuk bukan tiba-tiba sih, itu memang di growing sama Allah juga ya. Berarti otomatis kita juga bisa gitu. Tidak jadi masalah asalkan kita punya strong why-nya gitu kan. Itu sih. Kalau kita mau berpatokan pada suri tauladan kita gitu. Benar-benar. Cuman memang kadang memang harus punya support system yang baik. Ya Rasulullah kan punya support systemnya luar biasa ya, Bunda Khadijah di belakangnya, terus sahabat-sahabatnya yang super luar biasa. Makanya teman-teman, aduh aku deg-degan ya, aduh capek loh. Masya Allah. Ini baru dari luar. Ya Jadi Allah, gitu ya ya intinya. Allah. Pokoknya support sistemnya itu cari, bukan malah jadi diam dan antisosial gitu kan. Iya betul. Jadi intinya mau kalian introvert, mau kalian extrovert, mau kalian ambivert, itu udah diinstal dari Allahnya. Tapi Tapi untuk jadi tapi untuk dakwah sendiri itu kan perintah. Mau kita berbeda-beda, itu kan udah fitrah ya. Tapi untuk dakwah itu kan udah perintah, otomatis ya tetap harus dijalanin gitu. Sedangkan umat-umat yang lain kan gak dikasih selendang buat dakwah. Sedangkan kita yang memang dirindukan, amin ya, sama Rasulullah gitu ya, supaya kita bareng-bareng di sana gitu, bareng-bareng di surga, walaupun ya setidaknya satu halaman lah ya sama beliau gitu ya, atau setidaknya satu surga lah ya gitu, mau di ruangan mau di lantai mana juga, yang penting nggak masuk di neraka gitu, yang penting bisa satu surga sama beliau gitu ya. Jadi salah satunya ya itu dengan cara berdakwah, apalagi mau kalian masih pelajar, mau masih kuliah, ataupun sudah bekerja, menjadi seorang ibu rumah tangga, apapun lah terserah. Yang pasti perbedaan itu kalau kata Ustadz Umar Mita itu fitrah. Cuman bersatu itu perintah, asik. Gitu. Nah, tadi buku yang aku ceritakan tadi di awal, judul. Nah, itu tuh lebih ngobrolin tentang personality yang dari Hippocrates, yang sanguin, yang populer, terus juga koleris yang kuat, melankolis yang sempurna, dan flegmatis yang sangat damai gitu ya. Nah, gitu. Terus di sini juga beliau itu ngasih taunya itu, ya kita boleh sih kayak belajar tentang psikologi dari orang-orang luar Islam gitu kan. Jadi tidak jadi masalah juga asalkan memang itu benar gitu ilmunya. Gitu aja sih. Itu nanti aku fotoin. Enggak sih, cuman gitu aja sih psikologi Islam yang sempurna udah Intinya kalau udah disangkut pautin sama Islam, apapun juga jadi sempurna gitu. Karena ya ilmu yang semua ilmu yang ada di dunia ini kan berasal dari Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam sendiri kan dikasih tahu sama Allah kan. Ya pasti ujung-ujungnya ke Allah gitu. Jangan ribet-ribet. Ini menurut
teori ini kah, dari apa gitu ya, menurut ini teori ini Jadi kah, dari ustadz ini gitu. Heeh. Ya, itu hak kalian mau belajar dari manapun. Cuman kalau ketika kita udah dikasih tahu gitu ya dari Sajang Nim juga, kan Nabi Adam itu dikasih tahu sama Allah gitu ya, pas pada saat yang membedakan apa ya, yang membuat kita bisa dikasih penghargaan untuk Allah itu membuat iblis dan malaikat bersujud itu ya gara-gara kita di-create gitu sama Allah tuh. Jadi bukan hanya kun fayakun doang gitu kan. Kun fayakun kan jadi ya malaikat sama iblis tuh. Cuman kalau manusia itu di bahasa Arabnya itu create gitu. Kalau di bahasa Inggris gitu. Jadi dibentuk sama Allah, dibentuk, dikasih ilmu sama Allah, makanya itu tuh next level gitu dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya ada perintah, walau alam ya, ada perintah iblis dan malaikat itu untuk bersujud. Makanya yang membedakan itu kan ilmu kan. Sedangkan malaikat sama iblis itu gak dikasih ilmu sama Allah tuh. Nah, itu potensi kita yang luar biasa. Makanya jangan lupa untuk mencari ilmu dimanapun kalian berada. Aduh, kenapa jadi engap ya? Masya Allah. nafas dulu tuh kak. Nah, tadi kalau bahas dakwah, sekarang itu kan dakwah nggak harus Kenapa ya? Gak ini enak ya, mungkin ya kayak duduknya. di atas mimbar ceramah gitu kan, nggak harus seperti itu ya, Enggak bisa lah. banyak orang yang Itu dakwah itu dengan itu zaman apa bidangnya gitu? Itu zaman masing-masing. batu mungkin ya. Ada yang bikin buku, ada yang ada fotografer, ada Ilustrator banyak juga. Tuh, Andini juga ilustrator tuh kan. ilustrator. Bukan. Bukan. No. Ini di sini No. ilustratornya ada Kak Ika, ada Nadia, tadi kan Nadia udah bilang. Ya gitu teman-teman. Gitu sih, Jadi teman-teman. semua bidang itu asal sesuai syariat berpotensi untuk jadi ladang dakwah. Gitu. Tidak menutup kemungkinan introvert gak bisa dakwah. Gitu. Salah besar dong situ mah. Betul. Pokoknya malah aku tuh senang sama anak introvert tuh karena gak neko-neko gitu. Sedangkan anak yang ekstrovert itu kan sama-sama tukang ngomong ya. Otomatis kalau ngomong tuh tektoknya tuh gak enak. Jadi kita tuh harus ada jadwal dulu gitu. Aku menit ke berapa, dia menit ke berapa. Kayak gitu. Jadi harus briefing dulu. Sedangkan anak introvert mungkin akan lebih peka lah gitu kan. Lebih peka Ya ketika udah, dia mau ngomong, dia kedengeran diam aja gitu ya. gitu. Nah, gitu sih memang Allah itu memasang-masangkan sesuatu tuh ya kayak gitu sih. Aku juga merasa memang sih cenderungnya ekstrovert ya karena setiap aku ngobrol sama orang lain kayak increase bukan increase, jadi kayak menambah energi gitu. Dominan. Cuman di satu titik ketika memang ada waktunya kayak aku tuh pengen banget kayak ngobrol lebih dalam dengan Rob mungkin ya sama Allah gitu, atau pengen sama diri sendiri gitu ya, selling time, tapi dengan kesibukannya malah tetap gak bisa kayak gitu. Nah itu tuh suka tetap tetap gak enak aja gitu, sama aja kayak introvert. Makanya manusia kan sama Allah itu kan memang di awal-awal kan ini juga share yang ayat yang apa sih Kak? Ayat berapa sih? Aku jadi lupa. Apa yang tadi? Yang pertama banget. Yang manusia Al-Isra itu ayat gitu. 84. Setiap Al-Isra ya? manusia udah ada Al-Isra ayat 84. Al-Isra ayat 84. Setiap Iya, orang benar. berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Aku coba lihat ya biar aku ingat. Al-Isra itu surat ke-7 ya. Benar gak sih? Al-Araf surat ke-7 Mas Ella Bilkia. Allah. Mana? Coba teman-teman, Al-Isra itu surat ke-berapa sih? Aduh, mohon maaf. 17 apa ya kalau nggak salah?
Saya aja suka ketuker. Saya tuh antara Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Ingatnya Al-Baqarah surat pertama aja. 17. 17, Tasya. sip 17. Thank you. Ayat 84 ya. 84. 84. Oh ini 84. Oh ini. Inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepada Ima Al-Kahfi sayangku. Astagfirullahaladzim, saya labil kia. Allahu Akbar. Mana ya teh? Oh iya. 84. Oh, ini kan lagi ngobrol apa sih? Petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan. Oke. Sebelumnya surat apa? Perlawanan terhadap Nabi Muhammad akan gagal seperti terhadap nabi-nabi terdahulu. Oke. Oh, ini di surat Al-Isra ya. Al-Isra itu kan pas Isra Mi'raj Nabi ya. Oke, permusuhan dan godaan setan terhadap manusia yang menyebabkan kekufuran. Oh iya. Berarti masuk ke sana ya. 84. Katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. 84. Oh. Kul ya malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Allah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Di ayat 78 sebelumnya, kita kan kalau mau lebih ngefeel sama satu ayat, memang sih bisa ngambil satu ayat itu, tapi coba menurut beberapa sumber juga yang kayak teman-temannya suka tadabbur Al-Quran, itu kita harus kontekstual. Jadi bukan hanya di ayat itu aja, tapi kita coba ayat sebelumnya itu apa, terus asbabun nuzulnya itu kalau emang ada, itu lihat dulu gitu ya. Nah, kalau di sini di Quran yang aku punya, Quran tuh Quran Al-Fatih, Quranul Karim yang versi Al-Fatih. Nah, ini tuh suka ada kayak sub judul gitu. Jadi di ayat-ayat di artinya ada subjudulnya. Nah, di ayat 84 ini masuk ke asbabun nuzulnya itu dari Ibnu Mas'ud bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tongkat di Madinah, disertai Ibnu Mas'ud dan lewat di depan segolongan kaum Yahudi. Terus salah seorang dari mereka berkata, mari kita bertanya kepadanya. Mereka berkata, coba terangkan kepada kami, kata Yahudinya ya, tentang ruh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sesaat seraya mengangkat kepalanya ke langit. Terlihatlah beliau sedang diberi wahyu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa ruh adalah urusan Allah. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yaitu hadis riwayat Bukhari. Jadi setelah ayat 84 itu, di ayat 85-nya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Allah, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Sedangkan ayat sebelumnya, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Relate sih. Ya udahlah ya. Pokoknya intinya di Al-Isra yang dari ayat 78 sampai ayat 85 itu subjudul di Quran aku tuh judulnya tuh petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan. Berarti otomatis banyak banget ya. Jadi kayak lumayan lah bisa jadi motivasi gitu kan. Di ayat 84 kan tadi diambil buat judul yang What's Wrong About Introvert. Terus di ayat 83-nya kayak gems gitu kan, kayak kata-kata mutiara. Aku sih kadang-kadang ya cuman bawa kata-kata mutiara dari Makli contoh ya, terus dari Sehun gitu. Padahal banyak banget sangat bertebaran gitu ya di Quran, ngapain aku ngambil dari mereka. Di sini yang tadi gitu ya. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Catat saya pembawaan teh beda-beda gitu kan. Terus di ayat 83-nya sebelumnya, apabila kami berikan kesenangan, terus manusia itu niscayanya suka berpaling gitu ya. Dan menjauh, dan sombong. Tadi juga kita ngobrol-ngobrol sombong ya. Kenapa sih yang introvert itu suka sombong gitu ya? Karena keseringan nonton idol mungkin.
Dasar. Karena nggak pernah keluar rumah, Kak. Aduh, jangan keseringan nonton berhala gitu ya bahasanya tuh. Astagfirullah. Iya, Dan apa? kan tadi saksi Islamiyah itu juga kan kebentuk dari informasi-informasi ya, termasuk apapun yang kita tonton. Asik. Asik. Asik, Insya Allah. asik. Anak ekskul, Eh, anak betul, ekskul. betul. Betul. Terus Astagfirullah. juga Astagfirullahaladzim. Satu lagi ayat mungkin ya di ayat 82. Kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Gila, Ya Allah. mantul. Mantul semakin ke atas semakin nyejelem. Semakin menjelam, astagfirullah. Lanjut aja sampai 78. Biar semakin ditampar. Apa lagi? Ayat 81. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap, guys. Kalau kalian stand with EXO for apa ya? For a future and everlasting gitu ya. Di ayat 81, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil pasti lenyap, guys. Pasti. Pasti di bahasa Arabnya di sini Allah tuh nulisnya itu di kana zahuqo. Al-batila kana zahuqo. Kebatilan lenyap, kebatilan akan lenyap. Oh, Kamimi nanya, astagfirullah. Itu Ya udahlah via ya. Zoom apa? Iya Kita jadi nonton. Astagfirullah. Ya udahlah ya. Jadi Lanjutin gitu aja, ya. Tadi kan biar Kamimi apa, aja yang ada nanya ke beliau. Terus lanjut ya 3 ayat lagi. Ayat 80. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Bentar. Wahai Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Mantap. Lanjut, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Oh di sini ayatnya tuh. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat terakhir, laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini diawali dari sholat biasa, sholat 5 waktu, terus lanjut ke sholat tahajud, lanjut Allah itu ngasih tahu ke Nabi Muhammad untuk berdoa supaya dimasukkan ke tempat yang baik, dikeluarkan yang baik. Terus juga lanjutnya itu kebenaran itu pasti datang dan yang batil pasti lenyap. Terus juga lanjut lagi ke penawar itu adalah Al-Qur'an. Rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan Al-Quran untuk orang yang tidak beriman ya sebuah kerugian karena ya gitu pasti rugi kalau orang yang memang tidak beriman gitu ya. Setelah itu Allah berikan kesenangan kepada manusia itu malah menjadikan mereka itu berpaling, sedangkan yang ditimpa kesusahan itu niscaya dia berputus asa gitu ya. Itu mah manusia gitu ya. Terus katakanlah wahai Muhammad, baru di ayat 84 yang di ini sama Kak Andini tadi, setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing gitu kan. Jadi walaupun memang sudah melakukan step by step segala macam tentang petunjuk Allah, semua orang itu pasti berbeda untuk melakukan segala sesuatunya. Makanya jangan menjustifikasi seseorang dari cara beribadahnya atau dari cara mereka berbicara atau gimana ya, karena itu pembawaannya pasti beda-beda gitu kan. Terus di ayat 85 baru Allah menceritakan tentang yang Yahudi yang nanya tentang ruh itu kan. Berarti otomatis konteksnya itu dari atasnya itu berurut gitu. Ya, begitulah.
Oh ya, sadaqallahul adzim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Keren banget nih kalau udah Kak Sheila ngomong tadabbur Quran. Masya Allah. Nanti kita tungguin ya sharing-sharing langsung bareng Kak Sheila bahas tadabbur Quran nih kalau hari Kamis Quran Day. Mudah-mudahan Dreamers ada kali. kesempatannya. Masya Allah. Kan sama kami nih nanti di malam Jumat. Siapa tahu. Iya, Oke. siapa tahu. Nanti kan ada Kak Dilan. Masya Iya. Allah gitu ya teman-teman semua. Kak Sheila, Masya Allah. Makasih banget sharingnya. Tadi kesimpulannya, ya setiap orang itu punya kepribadiannya masing-masing. Jadi, dan mau kita ekstrovert, introvert, itu tidak seharusnya membatasi diri kita untuk menjadi, apa ya, punya, membatasi diri kita untuk berkembang, Pak. Dan kita tuh harus nggak lupa juga kalau belajar psikologi dari yang versi barat, tapi kita jangan lupa juga ada yang lebih penting gitu ya, yaitu apa ya, belajar psikologi dari sisi Islam. Gimana kita menjadi punya kepribadian Islam supaya kita bisa jadi umat terbaik yang nanti insya Allah berada di barisannya Rasulullah SAW. Ya Allah, amin. Allahumma amin. Masya Allah. Amin, amin ya Nah, rabbal alamin. amin. Iya, alhamdulillah. Sharing-sharing kita cukupkan sampai di sini dulu ya, gengs. Nanti insya Allah minggu depan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Talking About Life dengan tema-tema menarik lainnya. Jadi tungguin terus. Oke, itu aja ya guys dari aku. Jazakumullah khair buat teman-teman yang udah luangin waktunya hadir di sini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Andini tutup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Semangat. Lanjut hard Waalaikumsalam. surgeon. Lanjut heart surgeon.